Ini mengisahkan seorang kesatria gagah bernama Adipati Raksa dikenal sebagai pendekar terkuat di kerajaan. Tetapi keangkuhannya membuatnya meremehkan seorang pengemis tua yang lusuh dan tak berdaya. Dengan penuh kesombongan, ia menantang si pengemis dalam sebuah duel. Namun yang terjadi selanjutnya justru mengguncang harga dirinya. Dalam satu serangan cepat, pedangnya terpental, tubuhnya terjatuh, dan dalam sekejap, ia dikalahkan oleh sosok yang selama ini dianggapnya lemah. Siapakah sebenarnya pengemis tua itu? Mengapa seorang kesatria hebat bisa kalah begitu mudah? Dan pelajaran apa yang tersembunyi di balik kekalahan memalukan ini? Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di tanah selatan yang luas dan subur, terdapat seorang kesatria gagah bernama Adipati Raksa. Ia dikenal sebagai pendekar tak terkalahkan, menguasai berbagai jurus pedang dan ilmu bela diri yang diwariskan dari leluhur. Keberaniannya telah mengantarkannya ke medan perang dan arena duel, tanpa pernah mengalami kekalahan. Dengan baju zirah berlapis emas dan pedang yang konon ditempa dari logam langit, ia dihormati sekaligus ditakuti. Adipati Raksa bukan hanya seorang ahli pedang, tetapi juga memiliki kesombongan yang tinggi. Baginya, hanya orang-orang dari kalangan ksatria sejati yang layak dihormati. Para petani, pedagang, atau bahkan pendeta tidak lebih dari kaum lemah yang tidak memahami seni bertarung. Ia sering menghina mereka yang dianggapnya tidak memiliki keberanian atau keahlian bertarung. Di setiap perjalanan, ia menantang para pendekar dari berbagai negeri. Siapapun yang mencoba menghalanginya akan merasakan tajamnya bilah pedangnya. Banyak yang telah menjadi korbannya, baik mereka yang angkuh maupun yang hanya mencoba membela diri. Kesatria-kesatria lain mulai menghindari Adipati Raksa, karena mereka tahu bahwa menghadapi dirinya berarti mempertaruhkan nyawa tanpa harapan kemenangan. Suatu hari, setelah memenangkan duel melawan seorang pendekar tua di pasar utama, Adipati Raksa berdiri dengan pongah di hadapan kerumunan. Ia menantang siapapun yang berani menghadapinya. Orang-orang hanya terdiam, tak ada satupun yang berani maju. Hening yang mencekam melingkupi tempat itu, hanya suara angin yang berdesir di antara bangunan pasar yang ramai. Namun, dari balik keramaian, seorang lelaki tua yang berpakaian lusuh melangkah maju. Dengan tongkat kayu di tangan, ia terlihat seperti seorang pengemis yang tak memiliki kekuatan. Rambutnya berantakan, jubahnya penuh tambalan, dan kulitnya yang keriput menandakan usianya yang telah lama melewati masa keemasan. Orang-orang yang melihatnya tertawa geli. Bagaimana mungkin seorang pengemis tua berani menantang kesatria terkuat di negeri itu? Mereka menyangka pengemis itu hanya mencari perhatian atau ingin mati dengan cara yang terhormat. Namun, lelaki tua itu tetap melangkah dengan tenang. Ia menatap Adipati Raksa dengan mata yang penuh ketenangan, seolah tidak terpengaruh oleh ejekan dan tawa orang-orang di sekitarnya. Adipati Raksa memandang pengemis itu dengan sinis. Apa kau pikir seorang tua renta sepertimu bisa menandingi aku? Bahkan jika aku memberimu waktu 1000 tahun untuk berlatih, kau tetap tidak akan bisa menyentuh ujung jubahku, katanya dengan nada merendahkan. Pengemis itu tersenyum tipis. Ilmu sejati tidak diukur dari usia atau tampilan luar. Jika kau ingin menguji dirimu, jangan pandang rendah orang lain sebelum kau tahu siapa mereka sebenarnya, jawabnya dengan suara yang lemah lembut, tetapi mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Mendengar kata-kata itu, Adipati Raksa mengerutkan dahi. Ia merasa tersinggung. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang aneh dari lelaki tua ini. Ada ketenangan yang tidak biasa, seolah-olah pengemis ini telah melihat lebih banyak hal daripada dirinya. Namun, kesombongan Adipati Raksa lebih besar daripada rasa penasarannya. Ia pun menghunus pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Dan dengan begitu, duel yang tak terduga antara seorang kesatria sombong dan seorang pengemis tua pun dimulai. Di tengah pasar yang semula ramai dengan aktivitas jual-beli, suasana mendadak berubah menjadi tegang. Orang-orang yang tadinya tertawa kini mulai menyadari bahwa pengemis tua itu benar-benar serius. Mereka beringsut mundur, membentuk lingkaran di sekitar dua sosok yang bersiap untuk bertarung. Adipati Raksa berdiri dengan angkuh, pedangnya bersinar di bawah matahari yang terik, sementara si pengemis hanya menggenggam tongkat kayu usangnya. Sebelum aku mengayunkan pedangku, aku akan memberimu kesempatan untuk pergi, kata Adipati Raksa dengan nada merendahkan. Aku tidak ingin namaku ternoda karena membunuh orang tua renta yang tak berdaya. Namun, pengemis itu tetap berdiri dengan tenang. Jangan khawatirkan namamu, anak muda,
katanya sambil tersenyum samar. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Kesombongan sering menjadi awal dari kejatuhan. Mendengar ucapan itu, wajah Adipati Raksa berubah merah padam. Ia merasa diremehkan oleh seorang lelaki yang tidak memiliki status atau nama besar. Dengan gerakan cepat, ia melesat maju, mengayunkan pedangnya dalam tebasan kilat yang mampu membelah batu. Orang-orang menahan napas, yakin bahwa pengemis itu akan tersungkur dalam sekejap. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pengemis itu hanya bergeser sedikit ke samping, dan pedang Adipati Raksa mengenai udara kosong. Gerakannya begitu ringan, seolah-olah ia hanya mengikuti hembusan angin. Para penonton terkejut, tak percaya bahwa seseorang yang tampak lemah mampu menghindari serangan sehebat itu. Adipati Raksa mengerutkan dahi. Ia tidak menyangka serangannya akan meleset. Kebetulan, pikirnya. Ia pun mengayunkan pedangnya lagi, kali ini dengan lebih cepat dan bertenaga. Namun, sekali lagi, pengemis tua itu hanya melangkah ringan, menghindari serangan tanpa sedikit pun terlihat panik. Beberapa penonton mulai berbisik-bisik. Siapa sebenarnya pengemis ini? Tanya seseorang. Gerakannya seperti bayangan. Dia tidak terlihat seperti orang biasa, sahut yang lain. Adipati Raksa mulai merasa terganggu. Ia telah bertarung dengan banyak pendekar, tetapi tak satu pun dari mereka bisa menghindari serangannya dengan cara seperti ini. Biasanya, lawannya akan terpaksa menangkis atau mundur dengan panik, tetapi pengemis tua itu tetap tenang, seolah-olah ia tidak sedang bertarung, melainkan hanya menari di antara serangan. Aku tidak akan membiarkanmu menghindar selamanya, seru Adipati Raksa dengan geram. Kali ini, ia melompat tinggi, mengayunkan pedangnya dengan gerakan memutar yang mampu menebas dalam radius yang luas. Orang-orang menjerit, yakin bahwa kali ini pengemis itu tidak akan bisa lolos. Namun, tepat saat pedang hampir mengenai tubuhnya, pengemis tua itu hanya menekan tongkat kayunya ke tanah dan berputar ke belakang dengan gerakan yang nyaris mustahil bagi seseorang seusianya. Adipati Raksa terjatuh ke tanah karena keseimbangan tubuhnya terganggu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehilangan kendali dalam pertarungan. Tawa kecil terdengar dari beberapa penonton yang mulai sadar bahwa pertarungan ini tidak seperti yang mereka duga. Kesatria gagah yang selalu menang kini mulai terlihat kesulitan menghadapi seorang lelaki tua berpakaian compang-camping. Adipati Raksa bangkit dengan cepat. Wajahnya memerah menahan amarah dan rasa malu. Seumur hidupnya, ia belum pernah dipermalukan seperti ini. Ia adalah seorang kesatria yang telah mengalahkan puluhan, bahkan ratusan lawan di medan pertempuran. Namun kini, di hadapan banyak orang, ia justru dibuat terlihat seperti seorang pemula oleh seorang pengemis tua yang tampaknya bahkan tidak bersenjata selain tongkat kayu usang di tangannya. Tidak mungkin. Ini pasti hanya kebetulan, seru Adipati Raksa dalam hati. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa lawan yang dianggapnya tidak berarti justru mampu menghindari semua serangannya dengan begitu mudah. Kepercayaan dirinya yang semula tinggi mulai berguncang. Namun, ia menepis rasa ragu yang muncul dan kembali bersiap dengan penuh tekad. Matahari semakin tinggi, sinarnya menyilaukan dan membakar tanah di bawahnya. Keringat mulai mengalir di pelipis Adipati Raksa, tetapi ia tidak peduli. Yang ada dalam pikirannya hanyalah mengembalikan harga dirinya yang telah tercoreng. Dengan tarikan napas yang dalam, ia mengubah strategi. Jika kecepatan tidak cukup untuk mengejutkan lawannya, maka ia akan menggunakan kekuatan penuh untuk memaksa pengemis itu bertahan. Dengan suara menggelegar, Adipati Raksa menghentakkan kakinya ke tanah dan melompat maju, kali ini dengan serangan yang lebih bertenaga. Pedangnya berkilat, membelah udara dengan suara yang tajam. Ia mengayunkan senjatanya dengan gerakan beruntun, tidak memberi celah sedikit pun bagi pengemis itu untuk melarikan diri. Namun, sekali lagi, semua serangannya hanya mengenai udara kosong. Pengemis tua itu bergerak dengan begitu ringan, seperti daun yang tertiup angin. Ia tidak bertarung dengan kekuatan, melainkan dengan keluasan yang tampak alami. Dengan satu langkah kecil, ia selalu berada di tempat yang tepat untuk menghindari setiap serangan. Bahkan saat Adipati Raksa mencoba menyerang dari sudut yang sulit, pengemis itu hanya sedikit menunduk atau bergeser ke samping tanpa kesulitan. Para penonton semakin terpana. Mereka yang sebelumnya yakin bahwa pengemis tua itu akan kalah kini mulai melihatnya dengan penuh rasa takjub. Orang ini bukan pengemis biasa, bisik salah satu warga.
Gerakannya seperti bayangan. Seperti ia tahu kemana pedang itu akan datang sebelum diayunkan. Tambah yang lain. Amarah Adipati Raksa semakin membuncah. Ia bukan hanya marah kepada pengemis itu, tetapi juga pada dirinya sendiri. Mengapa ia tidak bisa mengenai lawannya? Mengapa gerakan pengemis itu tampak begitu sederhana, tetapi tidak bisa ia tembus? Ia, yang dikenal sebagai pendekar tak terkalahkan, kini merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang berada di luar pemahamannya. Diam dan lawan aku dengan sungguh-sungguh, wahai lelaki tua, teriak Adipati Raksa dengan frustrasi. Ia merasa bahwa pengemis itu hanya mempermainkannya. Ia ingin pengemis itu berhenti menghindar dan mulai bertarung dengan cara yang sesungguhnya. Namun, pengemis itu hanya tersenyum. Tatapannya tetap tenang dan tak terguncang sedikitpun oleh kemarahan lawannya. Aku sudah bertarung dengan sungguh-sungguh, jawabnya pelan. Hanya saja, kau belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Perkataan itu membuat Adipati Raksa semakin bingung. Bagaimana bisa seseorang yang hanya menghindar mengatakan bahwa ia telah bertarung dengan sungguh-sungguh? Bukankah pertarungan adalah soal menyerang dan bertahan? Bukan sekadar menghindari serangan lawan? Tetapi di balik kebingungan itu, muncul perasaan yang jarang ia rasakan. Sebuah perasaan yang mendekati ketakutan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adipati Raksa mulai mempertanyakan kemampuannya sendiri. Adipati Raksa berdiri terpaku di tengah arena yang kini hening. Warga yang awalnya bersorak menyaksikan pertarungan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dalam duel ini. Pengemis tua itu, yang seharusnya menjadi pihak yang lemah, tidak hanya berhasil menghindari semua serangan Adipati Raksa, tetapi juga melakukannya dengan begitu tenang dan ringan, seolah-olah semua serangan kesatria muda itu tidak berarti apa-apa baginya. Kesadaran ini mulai merayapi hati Adipati Raksa. Ia menggerakkan pedangnya perlahan, merasakan beratnya logam dingin itu di tangannya. Dulu, pedang ini adalah simbol kekuatannya, alat yang membuat namanya dikenal di seluruh negeri. Namun kini, untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Pedang itu terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah ragu berada di genggamannya. Tidak mungkin. Aku tidak boleh kalah, pikirnya dalam hati. Ia mengeratkan pegangan pada pedang dan menarik napas panjang, mencoba mengusir kegelisahan yang mulai menggerogoti dirinya. Kegagalan bukanlah sesuatu yang pernah ia pertimbangkan sebelumnya, dan ia tidak akan membiarkan kekalahan mempermalukannya di depan semua orang. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk menggunakan teknik rahasia yang hanya ia gunakan dalam pertarungan hidup dan mati. Sementara itu, pengemis tua itu tetap berdiri dengan tenang. Matanya yang tajam mengamati setiap gerakan Adipati Raksa. Ia bisa merasakan perubahan dalam hawa pertarungan. Kesatria muda itu mulai kehilangan keseimbangan emosinya, dan dalam pertempuran, hal itu bisa menjadi celah yang fatal. Dengan langkah ringan, ia sedikit bergeser, menjaga jarak yang cukup agar tetap berada dalam kendali. Adipati Raksa akhirnya melancarkan serangannya yang paling mematikan. Dengan kecepatan luar biasa, ia berlari ke depan dan menebas dengan ayunan horizontal yang bisa membelah tubuh lawan dalam satu gerakan. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di saat-saat terakhir, pengemis tua itu hanya sedikit menundukkan kepalanya, membiarkan pedang itu melintas di atasnya tanpa menyentuh sehelai rambut pun. Serangan itu berlanjut. Adipati Raksa berputar dan mengayunkan pedangnya dari berbagai arah, tetapi hasilnya tetap sama. Pengemis itu menghindar tanpa kesulitan, membuat kesatria muda itu semakin putus asa. Setiap serangan yang gagal hanya membuatnya semakin frustrasi, dan setiap kali ia meleset, ia semakin sadar bahwa ia sedang bertarung melawan seseorang yang berada di luar kemampuannya. Para penonton mulai berbisik-bisik. Bagaimana mungkin seorang kesatria seperti Adipati Raksa tidak bisa mengenai pengemis tua itu sama sekali? Tanya seorang pria tua. Mungkin pengemis itu sebenarnya seorang pendekar hebat yang menyembunyikan jati dirinya, sahut yang lain. Adipati Raksa dapat mendengar gumaman itu, dan itu hanya menambah beban emosinya. Dadanya naik turun, napasnya mulai memburu, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena tekanan mental yang semakin berat. Bagaimana bisa ia, seorang pendekar yang terkenal, dipermalukan oleh seorang lelaki tua yang bahkan tidak memiliki pedang? Pengemis tua itu akhirnya membuka suara. Suaranya tenang namun penuh dengan makna. Kau terlalu banyak menggunakan kekuatan, tetapi kau lupa bahwa kekuatan tanpa keseimbangan adalah kelemahan.
Ucapan itu membuat Adipati Raksa semakin terkejut. Ia telah berlatih sepanjang hidupnya untuk menjadi yang terkuat, tetapi sekarang ia mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Apakah benar bahwa kekuatan saja tidak cukup? Apakah ada sesuatu yang lebih penting dalam pertarungan selain mengandalkan tenaga dan kecepatan? Ia menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir pikiran itu. Namun, di dalam hatinya, benih keraguan sudah mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai merasa bahwa dirinya bukanlah yang terkuat. Adipati Raksa berdiri dengan kaki yang masih kokoh, tetapi hatinya sudah mulai goyah. Ia merasakan sesuatu yang asing menyelimuti dirinya, sebuah perasaan yang selama ini tidak pernah ia izinkan masuk ke dalam jiwanya. Itu bukan sekadar kekalahan fisik, tetapi kekalahan yang jauh lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa pengemis tua itu tidak hanya lebih cepat darinya, tetapi juga memahami sesuatu yang tidak ia mengerti. Pengemis tua itu tetap diam di tempatnya, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sementara Adipati Raksa terengah-engah, keringat bercucuran di dahinya, lelaki tua itu masih berdiri dengan tenang, seolah-olah pertarungan ini tidak lebih dari sekadar latihan kecil baginya. Sorot matanya tetap lembut, tanpa sedikit pun penghinaan atau kesombongan. Justru dalam tatapan itu, ada sesuatu yang membuat Adipati Raksa merasa semakin kecil. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir seperti ini, gumam Adipati Raksa dengan suara yang sedikit bergetar. Tangannya masih menggenggam pedang erat-erat, tetapi kini ia mulai meragukan pedang itu sendiri. Pedang yang selama ini menjadi perpanjangan dari dirinya, kini terasa seperti beban yang sia-sia. Ia mulai bertanya-tanya, apakah pedang benar-benar yang menentukan kekuatan seorang kesatria? Pengemis itu akhirnya melangkah mendekat. Langkahnya begitu ringan seperti angin yang berembus di antara dedaunan. Kesatria muda, katanya dengan suara yang dalam namun menenangkan. Apakah kau mengerti mengapa kau kalah? Adipati Raksa mengerutkan keningnya. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ini semua hanyalah kebetulan, bahwa ia hanya kurang beruntung. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa itu bukanlah alasan yang sebenarnya. Ia tetap diam, menahan dirinya untuk tidak mengatakan sesuatu yang akan mempermalukan dirinya lebih jauh. Pengemis tua itu menghela napas pelan. Kau bertarung hanya dengan otot dan kecepatan, tetapi kau tidak pernah memahami esensi sejati dari pertarungan. Kau mengira kemenangan ditentukan oleh kekuatan semata, tetapi kau melupakan sesuatu yang jauh lebih penting. Adipati Raksa menatapnya tajam. Dan apa itu? Tanyanya. Suaranya masih dipenuhi ketidakpercayaan. Pengemis itu tersenyum tipis. Keseimbangan. Seorang petarung sejati bukan hanya seseorang yang bisa menyerang dan menghancurkan lawannya, tetapi seseorang yang bisa membaca aliran pertempuran, yang bisa menyesuaikan dirinya dengan setiap perubahan. Kau hanya mengandalkan kekuatan, sementara aku menggunakan kelembutan untuk menghadapinya. Itulah sebabnya kau kalah. Kata-kata itu menghantam Adipati Raksa lebih keras daripada pukulan apapun yang pernah ia terima dalam hidupnya. Selama ini, ia menganggap dirinya yang terkuat karena ia bisa mengalahkan lawannya dengan kekuatan semata. Ia tidak pernah berpikir bahwa ada cara lain untuk bertarung, cara yang tidak membutuhkan kekuatan brutal, tetapi membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Para penonton mulai berbisik di antara mereka sendiri. Beberapa dari mereka mulai mengangguk, seolah-olah mereka juga memahami kebenaran yang baru saja diucapkan oleh pengemis itu. Sementara yang lain hanya berdiri diam, masih mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Adipati Raksa menundukkan kepalanya. Ia ingin membantah, ingin menyangkal semuanya. Tetapi bagaimana mungkin ia menyangkal sesuatu yang begitu jelas? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti murid yang baru saja diajari pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ia baru menyadari bahwa ia masih jauh dari kata sempurna. Namun, pertanyaan yang lebih besar kini muncul dalam pikirannya. Siapa sebenarnya pengemis tua ini? Bagaimana mungkin seseorang yang terlihat begitu sederhana, memiliki pemahaman yang begitu dalam tentang pertarungan? Dan lebih penting lagi, apa yang harus ia lakukan setelah ini? Adipati Raksa masih berdiri di tempatnya. Dadanya naik turun, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena tekanan mental yang semakin membebaninya. Dalam seluruh hidupnya, ia selalu percaya bahwa kekuatan dan teknik bertarung yang ia kuasai adalah yang terbaik, tak tertandingi oleh siapapun.
Namun kini, seorang lelaki tua yang ia pandang rendah sejak awal telah menghancurkan seluruh keyakinannya dalam sekejap. Keraguan mulai merayapi pikirannya, menggerogoti harga dirinya yang selama ini ia banggakan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua latihan bertahun-tahun yang telah ia jalani sia-sia? Apakah selama ini ia hanya mengejar bayangan kosong tanpa memahami inti sejati dari kekuatan? Ia menatap pengemis tua itu dengan penuh pertanyaan, tetapi di balik keinginannya untuk mengerti, masih tersisa bara kecil dari egonya yang belum padam. Pengemis tua itu menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian, seolah-olah ia tahu persis apa yang berkecamuk dalam pikiran Adipati Raksa. Dengan langkah tenang, ia mendekati pemuda itu, tetapi kali ini bukan sebagai lawan, melainkan sebagai seorang guru yang hendak mengajarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pertarungan fisik. "Kau masih ingin tahu siapa aku, bukan?" tanya pengemis itu dengan suara lembut, tetapi penuh wibawa. Adipati Raksa mengangguk tanpa berkata-kata. Ia telah menyaksikan kehebatan lelaki ini dengan mata kepalanya sendiri, dan ia tahu bahwa pria ini bukanlah orang sembarangan. Seseorang yang mampu mengalahkannya dengan begitu mudah pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Pengemis itu menarik napas dalam, lalu mulai berbicara. "Dahulu kala, aku juga sepertimu. Aku mengira bahwa kekuatan adalah segalanya, bahwa semakin keras aku berlatih, semakin tak terkalahkan aku akan menjadi. Aku menghabiskan hidupku mencari lawan yang sepadan, bertarung melawan pendekar-pendekar terhebat di negeri ini. Aku menang berkali-kali, tetapi di setiap kemenangan, aku merasa ada sesuatu yang kurang. Aku tidak tahu apa itu, hingga aku akhirnya bertemu dengan seorang guru sejati." Adipati Raksa menatapnya dengan penuh perhatian. Ia bisa merasakan bahwa yang sedang diceritakan oleh pengemis ini bukanlah sekadar dongeng, melainkan pengalaman hidup yang penuh dengan perjuangan dan pencerahan. "Guru itu mengajariku sesuatu yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya," lanjut pengemis tua itu. Ia berkata bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa besar tenaga yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menggunakannya. Keseimbangan adalah kunci dari segalanya. Tanpa keseimbangan, bahkan kekuatan terbesar pun bisa menjadi kehancuran bagi pemiliknya sendiri. Kata-kata itu terukir dalam benak Adipati Raksa. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia hanya menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan, tetapi tidak pernah untuk memahami. Ia hanya berpikir tentang menang dan kalah, tetapi tidak pernah bertanya apa makna dari pertarungan itu sendiri. "Siapa guru yang mengajarkanmu semua ini?" tanya Adipati Raksa dengan suara yang lebih tenang, tidak lagi dipenuhi amarah atau keangkuhan. Pengemis tua itu tersenyum samar. "Namanya telah lama dilupakan oleh dunia, tetapi ajarannya masih hidup dalam diriku, dan kini, aku berharap bisa menanamkan sedikit pemahaman itu dalam dirimu." Adipati Raksa terdiam, mencerna setiap kata yang diucapkan lelaki itu. Ia merasa seolah-olah dirinya yang dulu, kesatria muda yang arogan dan terlalu percaya diri, telah runtuh sepenuhnya. Namun, dari reruntuhan itu, sebuah kesadaran baru mulai tumbuh, perlahan tetapi pasti. Namun, masih ada satu pertanyaan yang terus mengusik pikirannya. Jika lelaki ini begitu hebat, mengapa ia hidup sebagai pengemis? Mengapa seseorang dengan kemampuan luar biasa seperti itu memilih untuk menjalani hidup dalam kesederhanaan? Apakah ada sesuatu yang lebih dalam yang belum ia ketahui? Tatapan Adipati Raksa kini bukan lagi tatapan seorang kesatria yang sombong, tetapi tatapan seorang murid yang haus akan ilmu. Dan di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa pertarungan ini bukanlah akhir. Ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Adipati Raksa berdiri di bawah langit yang mulai meredup. Tatapan matanya kini dipenuhi dengan pertanyaan yang lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Ia telah menghabiskan hidupnya untuk mengasah ilmu pedang, mempelajari berbagai teknik bertarung dari para pendekar terbaik. Tetapi hari ini, seorang lelaki tua yang ia pandang sebelah mata telah menghancurkan segalanya dalam sekejap. Namun, di balik kekalahannya, ada sesuatu yang membangkitkan rasa ingin tahunya, sebuah kebenaran yang seakan telah lama tersembunyi dari dirinya. Pengemis tua itu masih berdiri tegak. Matanya memancarkan kebijaksanaan yang sulit diukur. Ia telah melihat banyak pemuda seperti Adipati Raksa, mereka yang terlalu percaya diri pada kekuatan mereka sendiri, hanya untuk akhirnya menyadari bahwa kekuatan tanpa arah hanyalah kehampaan. Pengemis itu tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat, membiarkan udara di antara mereka dipenuhi dengan kesunyian yang berbicara lebih lantang daripada kata-kata.
Apakah kau ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Tanya pengemis itu akhirnya, suaranya pelan, tetapi memiliki bobot yang besar. Adipati Raksa menatapnya dengan penuh keseriusan. Aku ingin belajar, jawabnya, kali ini tanpa nada kesombongan yang dulu selalu menyertai ucapannya. Ia telah menerima kenyataan bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar keterampilan bertarung yang ia kuasai selama ini. Pengemis itu mengangguk pelan, seolah-olah ia telah menunggu momen ini sejak awal. Belajar bukan hanya tentang mengumpulkan ilmu, tetapi juga tentang melepaskan. Kau harus siap untuk mengosongkan cawanmu sebelum bisa menerima air yang baru, katanya. Kata-kata itu membuat Adipati Raksa termenung. Selama ini, ia selalu menganggap dirinya sebagai murid yang sudah penuh dengan ilmu, seseorang yang hanya perlu menambahkan lebih banyak teknik dan strategi ke dalam keahliannya. Tetapi sekarang, ia sadar bahwa ia telah memenuhi dirinya dengan kebanggaan yang sia-sia, sehingga tidak pernah menyisakan ruang untuk pemahaman baru. Lalu, dari mana aku harus memulai? Tanyanya dengan penuh harapan. Pengemis itu tersenyum samar. Dengan melupakan siapa dirimu, katanya. Lupakan gelarmu, lupakan kemenanganmu, lupakan kesombonganmu. Kau harus melihat dunia bukan sebagai seorang adipati, bukan sebagai seorang kesatria, tetapi sebagai seorang manusia biasa yang tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan selain keinginannya untuk belajar. Adipati Raksa terdiam, meresapi kata-kata itu. Ia telah lama hidup dengan status dan kebanggaan sebagai seorang kesatria, tetapi sekarang, ia diminta untuk meninggalkan semuanya. Itu bukan hal yang mudah, tetapi di lubuk hatinya, ia tahu bahwa inilah satu-satunya jalan untuk memahami kekuatan sejati yang telah diperlihatkan oleh pengemis tua itu. Jika itu yang harus kulakukan, maka aku akan melakukannya, katanya akhirnya. Suaranya dipenuhi dengan tekad yang baru. Pengemis itu menatapnya dengan penuh penghargaan. Kalau begitu, bersiaplah, karena perjalananmu baru saja dimulai, katanya sambil berbalik, berjalan menjauh dari tempat itu. Adipati Raksa mengikuti langkahnya, meninggalkan semua yang pernah ia banggakan, tetapi membawa serta semangat baru untuk memahami dunia dengan cara yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi takut untuk menjadi seorang murid. Hari pertama dalam perjalanan baru Adipati Raksa tidak seperti yang ia bayangkan. Ia mengira bahwa pengemis tua itu akan segera mengajarinya teknik-teknik bertarung yang lebih hebat, atau rahasia-rahasia keahlian yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pengemis itu tidak memberikan satupun ajaran tentang bela diri. Sebaliknya, ia hanya mengajak Adipati Raksa berjalan, melewati desa-desa kecil, menelusuri hutan, dan bahkan menyeberangi sungai. Adipati Raksa mulai merasa gelisah. Ia adalah seorang kesatria, terbiasa dengan latihan keras, tetapi ia tidak mengerti apa maksud dari perjalanan yang tampaknya sia-sia ini. Setiap kali ia bertanya kepada pengemis tua itu, lelaki itu hanya menjawab dengan senyum samar dan berkata, "Sabar." Kata itu terus-menerus diulang hingga membuat Adipati Raksa merasa frustasi. Beberapa hari berlalu, dan mereka tiba di sebuah desa yang dilanda kemiskinan. Rumah-rumah reot berdiri di antara tanah yang tandus, dan para penduduknya terlihat kurus dan lemah. Adipati Raksa menatap pemandangan itu dengan rasa prihatin. Ia terbiasa melihat kemewahan di istana, tetapi kini ia menyaksikan kenyataan yang sangat berbeda. Tanpa banyak bicara, pengemis tua itu segera bergabung dengan penduduk desa, membantu mereka mengangkut air dari sungai, membagi-bagikan makanan yang mereka bawa, dan bahkan membantu memperbaiki rumah-rumah yang hampir runtuh. Adipati Raksa hanya berdiri, menatap semua itu dengan kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa seorang pendekar sehebat pengemis tua itu memilih untuk melakukan hal-hal yang tampaknya tidak berguna ini. "Kenapa kita melakukan semua ini?" tanya Adipati Raksa akhirnya, suaranya penuh keheranan. Pengemis tua itu menatapnya, lalu tersenyum. "Karena kekuatan sejati bukan hanya tentang bertarung," katanya. "Kau ingin belajar, bukan? Maka belajarlah dari dunia di sekitarmu. Lihat bagaimana manusia hidup, bagaimana mereka berjuang, dan bagaimana mereka tetap bertahan meskipun tanpa pedang atau ilmu bela diri." Adipati Raksa termenung. Ia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan bisa berarti sesuatu selain kemampuan bertarung. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa seorang kesatria harus kuat agar bisa melindungi,
Tetapi ia tidak pernah benar-benar memahami apa artinya melindungi seseorang tanpa menggunakan senjata. Hari-hari berikutnya, ia mulai ikut membantu penduduk desa, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia belajar mengangkat air, membangun rumah, dan bahkan membantu menanam tanaman di tanah yang gersang. Setiap malam, tubuhnya terasa lebih lelah daripada setelah latihan pedang yang paling berat, tetapi anehnya, ada perasaan puas yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Pengemis tua itu memperhatikannya dari kejauhan, melihat perubahan yang mulai terjadi dalam diri Adipati Raksa. Ia tahu bahwa pemuda itu masih memiliki perjalanan panjang, tetapi setidaknya, ia sudah mengambil langkah pertama. Suatu malam, saat mereka duduk di depan api unggun, pengemis tua itu berkata, "Kesabaran dan keikhlasan adalah ujian pertama yang harus kau lalui. Jika kau tidak bisa memahami arti dari kedua hal itu, maka tidak ada ilmu yang bisa benar-benar kau kuasai." Adipati Raksa menatap api yang berkelip-kelip di hadapannya. Ia mulai mengerti bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia masih belum tahu apa yang menantinya di depan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi memandang rendah siapapun, termasuk seorang pengemis tua yang ternyata lebih bijaksana daripada siapapun yang pernah ia temui. Hari demi hari berlalu, dan Adipati Raksa semakin tenggelam dalam kehidupan yang berbeda dari apa yang pernah ia jalani sebelumnya. Ia tidak lagi merasa gelisah atau terburu-buru menanyakan pelajaran bela diri kepada pengemis tua itu. Sebaliknya, ia mulai menikmati setiap pengalaman yang ia jalani, membantu penduduk desa, memahami kesulitan hidup mereka, serta belajar melihat dunia bukan hanya dari sudut pandang seorang kesatria, tetapi dari sudut pandang seorang manusia biasa. Namun, meskipun ia telah menerima perjalanan ini, dalam hatinya masih tersimpan satu pertanyaan besar. Apakah semua ini ada hubungannya dengan kekuatan sejati yang selama ini ia cari? Ia tidak pernah membayangkan bahwa jalan menuju kekuatan tidak melalui latihan pedang atau duel dengan lawan yang hebat, melainkan melalui keikhlasan dalam membantu orang lain dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Pada suatu pagi, pengemis tua itu mengajaknya berjalan ke tepi hutan. Di sana, mereka menemukan seorang lelaki tua yang sedang berjuang mengangkat sebatang kayu besar yang jatuh menimpa gubuknya. Tubuh lelaki itu gemetar karena lelah. Tetapi ia tetap berusaha dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Adipati Raksa segera melangkah maju dan membantu lelaki tua itu tanpa diminta. Dengan sekali angkat, ia berhasil memindahkan kayu besar itu dan membebaskan gubuk dari beban yang menindihnya. Lelaki tua itu tersenyum penuh rasa terima kasih, membungkuk dalam sebagai tanda penghormatan kepada Adipati Raksa sebelum beranjak pergi dengan langkah yang lebih ringan. Pengemis tua itu menatap Adipati Raksa dengan tatapan penuh arti. "Apa yang kau rasakan setelah membantu orang itu?" tanyanya. Adipati Raksa menghela napas. "Aku merasa puas," jawabnya dengan jujur. "Tetapi aku masih belum mengerti. Apa hubungan semua ini dengan kekuatan?" Pengemis tua itu tersenyum, lalu mengajak Adipati Raksa untuk duduk di bawah pohon besar. "Selama ini, kau menganggap kekuatan sebagai sesuatu yang bisa kau ukur dengan pedang, dengan duel, dan dengan kemenangan di medan perang," katanya. "Tetapi kekuatan sejati bukanlah tentang mengalahkan lawan atau menunjukkan superioritas. Kekuatan sejati adalah ketika kau memiliki kemampuan untuk membantu tanpa merasa lebih tinggi, untuk melindungi tanpa mengharapkan imbalan, dan untuk memberi tanpa perlu diakui." Adipati Raksa terdiam. Kata-kata itu menggema di dalam pikirannya, membuka mata hatinya lebih dalam dari sebelumnya. Ia ingat bagaimana selama ini ia bertarung untuk mendapatkan pengakuan, untuk membuktikan dirinya lebih kuat daripada yang lain. Tetapi kini, ia mulai melihat bahwa kekuatan bukanlah tentang membuktikan diri kepada orang lain, melainkan tentang bagaimana ia bisa menggunakan kekuatannya untuk kebaikan yang lebih besar. "Aku mulai mengerti," katanya pelan. "Tetapi bagaimana dengan pertarungan? Bukankah seorang kesatria tetap harus bertarung?" Pengemis tua itu mengangguk. "Tentu saja. Tetapi pertanyaannya adalah, untuk apa kau bertarung? Jika kau bertarung demi harga diri, kau hanya akan menjadi budak dari kebanggaanmu sendiri. Jika kau bertarung untuk membuktikan dirimu lebih kuat, maka kau tidak akan pernah benar-benar kuat. Tetapi jika kau bertarung untuk melindungi, untuk menegakkan kebenaran, dan untuk menciptakan keseimbangan, maka itulah pertarungan yang benar-benar memiliki makna." Kata-kata itu menghantam hati Adipati Raksa dengan keras. Ia menyadari bahwa selama ini,
Ia telah bertarung dengan alasan yang salah. Ia bukan bertarung untuk melindungi, tetapi untuk membuktikan diri. Dan karena itulah, ia selalu merasa kosong meskipun telah memenangkan banyak pertempuran. Ia menatap pengemis tua itu dengan rasa hormat yang semakin dalam. Kini ia tidak lagi melihatnya sebagai seorang lelaki renta yang lusuh, tetapi sebagai seorang guru sejati yang telah membimbingnya menuju pemahaman yang lebih besar. Hari itu, Adipati Raksa menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang bagaimana ia menggunakannya untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa dirinya benar-benar menjadi seorang kesatria. Setelah berminggu-minggu menjalani kehidupan sebagai orang biasa dan memahami makna kekuatan sejati, Adipati Raksa merasa dirinya telah banyak berubah. Ia bukan lagi kesatria yang angkuh dan selalu ingin membuktikan kehebatannya di hadapan orang lain. Kini, ia lebih memahami bahwa kekuatan bukan sekadar kemampuan bertarung, melainkan bagaimana ia menggunakannya untuk tujuan yang benar. Namun, pengemis tua itu belum juga mengatakan bahwa pelajaran telah selesai. Pada suatu pagi yang berkabut, pengemis tua itu memanggil Adipati Raksa ke sebuah lapangan luas di pinggir desa. Tempat itu sunyi. Hanya suara angin berdesir yang menemani. Pengemis tua itu berdiri di tengah lapangan dengan tubuh tegap, tidak lagi membungkuk seperti biasanya. Tatapan matanya tajam, dan ada aura berbeda yang menyelimuti dirinya. Hari ini, kau akan menjalani ujian terakhir, kata pengemis tua itu dengan suara yang dalam dan berwibawa. Kau sudah belajar banyak, tetapi sebelum kau kembali ke istana dan menjalani takdirmu sebagai seorang kesatria, kau harus membuktikan bahwa kau benar-benar memahami esensi dari semua yang telah kau pelajari. Adipati Raksa mengernyit. Hatinya bergetar. Ia tidak tahu ujian seperti apa yang akan ia jalani, tetapi ia merasa bahwa ini bukan sekadar ujian fisik seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan menentukan apakah dirinya benar-benar telah berubah. Angkat pedangmu, kata pengemis tua itu sambil mengulurkan sebilah pedang kayu. Adipati Raksa menerimanya dengan ragu, lalu menatap lawannya. Ia terkejut saat melihat pengemis tua itu juga telah menggenggam sebuah tongkat kayu yang panjang. Tanpa aba-aba, pengemis tua itu melangkah maju dengan gerakan yang luar biasa cepat. Adipati Raksa hampir tidak sempat bereaksi sebelum tongkat itu meluncur ke arahnya dengan kecepatan yang tak terduga. Dengan naluri seorang kesatria, ia mengangkat pedangnya dan menangkis serangan itu. Tetapi getaran kuat dari benturan membuat tangannya terasa nyeri. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa henti. Pengemis tua itu bergerak dengan kelincahan yang tidak pernah diperlihatkannya sebelumnya. Ia bukan lagi lelaki renta yang berjalan terseok-seok di pinggir jalan, melainkan seorang pendekar hebat yang memiliki kecepatan dan kekuatan luar biasa. Adipati Raksa berusaha mengimbangi serangan itu, tetapi semakin lama, ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa menyaingi pengemis tua tersebut. Setiap tebasannya ditepis dengan mudah. Setiap gerakannya terbaca sebelum ia sempat melakukannya. Ia mulai kelelahan, tetapi lawannya tidak menunjukkan tanda-tanda kehabisan tenaga. Pada satu momen, Adipati Raksa menemukan celah untuk menyerang. Dengan segenap kekuatan, ia mengayunkan pedangnya ke arah pengemis tua itu. Namun, sebelum serangannya mengenai sasaran, tiba-tiba ia teringat kata-kata gurunya. Jika kau bertarung demi harga diri, kau hanya akan menjadi budak dari kebanggaanmu sendiri. Saat itu juga, Adipati Raksa menghentikan serangannya. Ia tidak lagi melihat pengemis tua itu sebagai lawan yang harus dikalahkan, melainkan sebagai seseorang yang telah memberinya pelajaran berharga. Ia menurunkan pedangnya dan mundur selangkah, menunjukkan bahwa ia tidak ingin lagi bertarung demi membuktikan dirinya. Pengemis tua itu tersenyum tipis. Kau sudah lulus, katanya sambil menurunkan tongkatnya. Aku bukan mencari siapa yang lebih kuat. Aku hanya ingin melihat apakah kau sudah memahami pelajaranmu. Dan kau telah memilih untuk tidak bertarung demi ego, melainkan demi kedamaian. Adipati Raksa menghela napas lega. Ia merasa seluruh perjalanan ini akhirnya mencapai puncaknya. Ia telah menemukan jawaban yang selama ini dicarinya. Kini, ia tahu bahwa seorang kesatria sejati bukanlah mereka yang selalu mencari kemenangan, tetapi mereka yang tahu kapan harus bertarung dan kapan harus mengalah. Hari itu, di bawah langit yang mulai cerah, Adipati Raksa meninggalkan desa dengan hati yang lebih ringan. Ia tidak lagi hanya seorang kesatria yang kuat dalam pertempuran,
tetapi juga seseorang yang telah memahami makna kekuatan sejati.